Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ketemu lagi kita ya pada tatap muka atau pertemuan yang ke-11 dengan topik investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Jadi nanti topik ini akan kita bahas tuntas di satu pertemuan saja, pertemuan ke-11. Oke, baik, kita mulai dari investasi jangka pendek ya. Berbicara mengenai investasi jangka pendek ya, ada kalanya perusahaan itu memiliki kas dalam jumlah yang melebihi kebutuhan operasional hariannya. Tetapi memang kas itu dipersiapkan untuk digunakan dalam membiayai operasi rutin perusahaan dalam jangka pendek. Nah, begitu. Nah, jika kas ini tadi tidak dipergunakan atau dibiarkan begitu saja oleh perusahaan, maka perusahaan itu telah membiarkan terjadinya yang namanya ketidakefektifan, ketidakproduktifan ya, dalam pemanfaatan kekayaan perusahaan. Maksudnya seperti apa, Bu? Ya, dengan cara membiarkan, kasnya itu tadi menganggur, begitu. Tetapi jika perusahaan memilih untuk menggunakan kas itu untuk berinvestasi dalam jangka panjang, maka bisa jadi kebutuhan kas untuk operasi rutin yang dalam jangka pendek itu pun bisa terganggu, begitu. Nah, maka dari itu ya, perusahaan menggunakan kas tadi itu di dalam investasi jangka pendek atau sementara, ya. Kenapa disebut sebagai investasi sementara? Karena ya, perusahaan menanamkan uangnya di dalam bentuk surat berharga untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya itu berbentuk apa? Surat berharga, ya, seperti saham, obligasi. Nah, walaupun sebenarnya investasi di dalam surat berharga itu bisa dilakukan jangka panjang, tetapi investasi itu disebut sebagai investasi jangka pendek, investasi sementara karena 2 alasan. Apa itu alasan? Yang pertama adalah surat berharga tersebut ya, surat berharga yang, diinvestasikan begitu ya, perusahaan menginvestasikan surat berharga itu ya, gampang nanti untuk diperjualbelikan. Sehingga nanti ketika dijual ya, dan sewaktu-waktu, perusahaan membutuhkan dana tunai ya, uang segar, dana segar, bisa begitu dijual sewaktu-waktu. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, manajemen perusahaan akan segera menjualnya setiap saat diperlukan uang tunai. Itu kenapa ya dikatakan sebagai investasi jangka pendek ya. Nah, investasi, jangka pendek ini dikelompokkan sebagai aktiva lancar ya, karena dibeli dengan tujuan untuk segera dikonversikan menjadi kas, menjadi uang dalam waktu kurang dari 1 tahun ya. Biasanya surat-surat berharga ini memiliki, gejolak harga ya, gejolak harga yang tinggi dari waktu ke waktu. Ya, perubahannya itu bisa dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bisa seperti itu, ya. Maka, harga perolehan dari surat berharga itu, ya, seringkali menjadi tidak relevan, ya, dibandingkan dengan harga pasaran, ya, harga yang ada di pasar. Ya, jadi maka investasi jangka pendek di dalam surat berharga ini ya, dicatat dan dicantumkan di dalam neraca dengan menggunakan nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Yaitu harga yang lebih rendah antara harga perolehan dan harga pasar. Nah, jika harga perolehannya lebih rendah dari harga pasar, maka yang digunakan adalah harga perolehan. Sebaliknya, ya, jika harga perolehan lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar, maka yang digunakan adalah harga pasar. Oke, untuk memahami apa yang barusan Ibu bilang, kita lihat ilustrasi berikut ya. Di buku kita itu ada sebuah PT Mitra Prima, ya.
katanya memiliki kelebihan kas pada bulan November dan Desember. Karena itu, mereka berinvestasi jangka pendek katanya ya. Dengan cara apa? Membeli saham yang ada di BEI ya, saham perusahaan lain ya, begitu ya. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut ya. Jadi dia membeli beberapa saham perusahaan. Ada PT AA, PT BB, PT CC, DDE, dan EF. Nah, di sini ada tercantum harga beli, di sini juga ada, harga pasarnya dan potensi laba atau ruginya. Ya, ini dapat dari mana? Selisih, ya selisih. Selisih dari harga beli dengan harga yang ada di pasaran, ya. Nah, ketika kita melihat ini ya, eee, maka kita dapat melihat bahwa total ya, total harga perolehan atau harga beli surat berharga yang dilakukan oleh si PT Mitra ini totalnya berapa? 990 juta ya. Tetapi ketika pada tanggal 31 Desember ya 2007 saham-saham tersebut ya mengalami perubahan harga pasar. Ya bisa dilihat pada kolom ini ya, ya. Ada beberapa harga saham itu mengalami kenaikan, ya kan. Ada beberapa juga yang mengalami penurunan, artinya lebih rendah dari, harga pasar, lebih tinggi dari harga pasar ya. Sehingga nanti total harga pasarnya yang didapat pada akhir tahun 2007 itu totalnya 968 juta rupiah. Nah, ketika kita bandingkan dengan total harga beli, maka itu akan menyebabkan potensi kerugian ya. Karena apa? Harga beli lebih besar daripada harga yang ada di pasar. Potensi kerugiannya berapa? 22 juta. Disebut sebagai potensial rugi karena apa? Karena sampai pada akhir tahun 2007 saham-saham tersebut ini saham-saham yang dimiliki oleh si PT Mitra Prima ini ya belum juga dijual oleh PT Mitra ini. Ya belum dijual. Nah maka, potensi kerugiannya itu kita bisa dapat ambil kesimpulan 22 juta ya. Dan ini harus dilaporkan di dalam neraca ya. Dengan akun apa? Cadangan penurunan harga pasar ya. Jadi nanti itu didapat dari ya selisih. Ya, selisih antara harga beli dan harga pasar akan terlihat seperti ini. Nah, nanti di neraca kan ada, harta ya. Nah, ini termasuk dia di golongan harta ya. Nah, nanti akan kelihatan di sini investasi sementara atau investasi jangka pendek boleh dirubah, sama saja ya, 990 juta harga beli. Nah, lalu ya, nanti akan kita buat di sini potensi rugi tadi dengan akun apa? Cadangan penurunan harga pasar. Nilainya 22 juta. Maka nanti eh, investasi yang terlihat ya, investasi jangka pendek yang terlihat pada neraca itu nilainya itu 968 juta rupiah. Nah, begitu ya. Jadi, itulah, penjelasan ya, jika harga perolehan lebih rendah daripada harga pasar, maka yang digunakan adalah harga perolehan. Sebaliknya, jika harga perolehan lebih tinggi dibandingkan nilai pasar, maka yang digunakan adalah harga pasar. Nah, begitu. Jadi, kita melihat semua itu harus dilihat ya potensinya. Ya, ketika saham-saham tersebut belum dijual sampai pada akhir periode tahun itu. Oke, nah itu mengenai investasi jangka pendek. Lalu kita beralih ke investasi jangka panjang ya. Nah, pada dasarnya ya seluruh aktivitas pembelian aktiva ya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan bagi perusahaan, ya. Itulah yang disebut sebagai investasi.
Ya, kita mau berinvestasi dengan tujuan yang memperoleh pendapatan, kan begitu ya? Ya, tetapi nanti, pembahasan tentang investasi jangka panjang dalam TM11 ini bukan aktivitas pembelian mesin, ya, bukan aktivitas pembelian kendaraan, bukan, ya. Investasi jangka panjang yang dibahas pada TM11 ini adalah seluruh aktivitas pembelian aktiva dengan berbagai tujuannya untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun, ya. Jadi pembelian aktiva tersebut ya bisa berupa pembelian surat berharga, ya, pembelian obligasi, pembelian tanah dan lain sebagainya. Maka bisa kita simpulkan bahwa investasi jangka panjang itu adalah dana perusahaan yang ditanamkan di dalam berbagai aktiva produktif, ya, yang dapat memberikan penghasilan bagi perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun, ya. Nah, ada beberapa alasan, ya, alasan, perusahaan berinvestasi, ya, berinvestasi saham di perusahaan lain untuk jangka panjang. Alasannya ada beberapa, ya. Yang pertama adalah untuk memperoleh capital gain, ya. Ya, ini selisih dari harga beli dan harga jual, itu capital gain. Lalu untuk memperoleh pendapatan dividen, jelas, ya, seperti yang Ibu katakan. Orang berinvestasi, perusahaan berinvestasi untuk memperoleh apa? Pendapatan. Lalu yang ketiga untuk memperoleh hubungan khusus dengan perusahaan penerbit saham. Contohnya, ya, misalnya ya, pembelian saham perusahaan kecil produsen produk tertentu yang dijadikan bahan baku perusahaan pembeli saham, itu akan mengakibatkan perusahaan memiliki jaminan untuk memperoleh bahan baku secara pasti dengan harga yang lebih murah pula. Nah itu, jadi ada hubungan khusus, ya. Lalu yang keempat ekspansi usaha, ya, untuk ekspansi usaha. Lalu yang kelima memperluas pasarnya. Jadi itulah beberapa alasan, beberapa motivasi mengapa suatu perusahaan itu bersedia menanamkan uangnya, ya, di dalam perusahaan lain di dalam bentuk investasi jangka panjang. Ya khususnya ini surat berharga ya, khususnya surat berharga, ya. Tetapi investasi jangka panjang itu tidak selalu ya, tidak selalu berupa, surat berharga ya. Investasi jangka panjang itu juga bisa dilakukan dalam beberapa bentuk ya. Ya bisa dalam bentuk, aktiva, ya. Aktiva apa? Aktiva berupa tanah, deposito, ya dan lain sebagainya, ya. Tetapi investasi tersebut ya, di dalam bentuk apapun itu, ya, investasi jangka panjang itu dicatat sebesar harga perolehannya. Apa itu harga perolehan? Ya, keseluruhan uang yang dikeluarkan perusahaan sampai objek investasi tersebut menjadi milik perusahaan, ya. Karena itu, ya, harga perolehan mencakup harga aktiva tersebut, ya, ditambah sama dengan apa? Seluruh pengeluaran tambahan, baik itu biaya notaris, biaya administrasi, provisi, perantara, semuanya itu nanti ditotalkan, maka itulah yang disebut dengan harga perolehan, ya. Jika nanti ya, investasi jangka panjang tersebut dijual, ya, atau dilepas oleh perusahaan, maka selisih antara harga perolehan ya sama, harga jual ya, itu akan diakui sebagai apa, laba atau rugi dari investasi ya, itu. Itu berbicara mengenai investasi jangka panjang. Lalu kita masuk investasi di dalam obligasi, ya. Obligasi ini adalah surat hutang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berupa janji untuk membayar sejumlah uang yang tercantum di dalam obligasi. Ada nominal yang tercantum di dalam obligasi, ya. Nah,
Jadi itu, berikut ya dengan pembayaran bunganya, ya, ada bunga di situ. Pembayaran bunganya secara berkala, ya. Nah, obligasi yang dibeli perusahaan itu tidak selalu ya, tidak selalu diperoleh sesuai dengan nominal yang ada dalam obligasi itu. Bisa saja ya, obligasi yang diperoleh perusahaan itu, berada ya di atas nilai nominalnya yang tertera di situ atau di bawah dari nilai nominalnya. Tetapi berapapun harga perolehan obligasi itu, investasi di dalam obligasi itu harus dicatat sebesar harga perolehan. Balik lagi, harga perolehan itu apa, Bu? Keseluruhan uang yang dikeluarkan perusahaan sampai obligasi itu di tangan perusahaan. Ya, harga perolehan itu bisa mencakup apa? Harga belinya, ya, termasuk itulah biaya notaris, komisi, administrasi, dan segala macamnya. Itulah ketika itu ditotalkan semua, itulah yang namanya harga perolehan. Nah, jika obligasi itu dibeli di bawah ya atau di atas harga nominalnya, maka selisih antara harga perolehan dengan harga nominalnya itu harus diamortisasi selama umur obligasi tersebut, ya. Karena apa? Karena pada saat jatuh temponya perusahaan akan menerima uang sebesar nominalnya. Ya, sebesar yang ada tertera di obligasi itu, ya. Jika nanti perusahaan, eee, jika perusahaan dibeli ya, membeli di bawah nilai nominal ya, maka setiap kali perusahaan menerima pendapatan bunga dari obligasi itu, ya, bunga tersebut harus ditambahkan dengan amortisasi selisih harga perolehan obligasi tadi, ya. Sebaliknya, jika perusahaan membeli obligasi itu di atas nilai buku, maka setiap kali perusahaan menerima pendapatan bunga, ya, maka bunga tersebut harus dikurangi dengan amortisasi selisih harga beli obligasi tadi, ya. Bagaimana, Bu? Perhatikan ilustrasi ini ya, biar lebih paham. Oke, di sini ada sebuah PT ya namanya Mitra ya, katanya dia membeli 2.000 ya lembar obligasi dari PT A di BEI ya di Bursa Efek. Obligasi itu nominalnya 1 juta per lembar saham ya, 1 juta per lembar, maaf, 1 juta per lembar. Ini obligasi bukan saham ya. Dibeli dengan harga 970.000 per lembar. Nah, obligasi tadi itu berbunga dia 24% per tahun. Umurnya berapa? 2 tahun. Jatuh temponya 1 Juli berarti kan 2 tahun dari 1 Juli 2006. Nah, bunganya itu dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Pada tanggal berapa? 30 Juni dan 31 Desember. 31 Desember. Oke, baik kita lihat ya. Berdasarkan data-data sebelumnya, maka jurnal, yang diperlukan selama 2 tahun umur obligasi itu seperti apa ya, seperti ini. 1 Juli ya, ketika membeli, maka jurnal yang dibuat oleh si PT Mitra itu investasi di dalam obligasi pada kas. Ya, 1,9 M sekian, ya. Oke, itu didapat dari mana, Ibu? Ya, itu didapat dari ya, jumlah yang dia beli berapa lembar, ya, dikalikan dengan harga belinya tadi. Walaupun nominalnya itu lebih tinggi ya, nominalnya lebih tinggi, ya. Jadi di sini akan kelihatan ya, ada selisih, ya. Coba kita lihat perhitungannya seperti ini. Nilai nominal yang tertera di dalam obligasi itu kan 1 juta per lembar, ya. Maka bisa kita lihat berapa nilai nominal dari obligasi yang kita beli, ya. Tinggal kita kalikan sama obligasi yang kita miliki berapa lembar, 2.000, maka 2M,
ya. Harga perolehan ya di bawah, ternyata kita membeli obligasi ini di bawah harga nominal ya yang tertera di obligasi itu. Ya, harga per lembarnya itu berapa? 970. Kita punya berapa? 2.000 ya. Tinggal kita kurangkan. Ya, maka ini namanya selisih laba, ya kan? Nah, selisih laba inilah yang harus diamortisasi tadi, ya. Baik dia di atas maupun di bawah harus diamortisasi sesuai dengan umur obligasi itu. Ya, kita lihat. Oke? Nah, ini dia. Umurnya berapa? 2 tahun. Maka amortisasinya per tahun itu 30 juta per tahun. Nah, ingat 2 tahun umurnya. Pembagian, bunganya, pembayaran bunganya itu, 2 kali 1 tahun, berarti ada 4 ya, 4. Kalau 2 tahun umurnya berarti ada 4 kali pembayaran bunga. Ya, maka itu harus kita cari biar tahu nanti berapa ya, setiap kali pembayaran bunga, ya berapa nilainya. Maka dapatlah 15 juta rupiah. Ya, 15 juta rupiah. Maka nanti ya jurnal yang kita buat pada tanggal 31 Desember ini adalah pembayaran bunga yang pertama ya kan, pendapatan bunga yang dilakukan oleh si PTA kepada PT Mitra ya. Maka PT Mitra mencatat kas ya, kas 240 juta. Ya, itu dari mana Ibu? Ya, ini dari 6/12 dikali 2 miliar ya nominalnya, dikali bunganya per tahun 24%. Itu dia, 240 juta. Nah, ini dari mana Bu? Investasi di dalam obligasi. Ya, ingat tadi Ibu katakan, jika perusahaan ya membeli di bawah nilai nominalnya, maka setiap kali perusahaan menerima pendapatan bunga ini dia pada tanggal 31 Desember, bunga tersebut harus ditambah ya dengan amortisasi selisih harga perolehan obligasi tadi harus ditambah. Maka beradalah dia pada posisi ini debit. 15 juta. Maka pendapatan bunganya itu adalah total dari yang kedua ini, 255 juta. Ya. Oke. Nah, eh jadi pada saat perusahaan mengakui pendapatan bunga sebesar 240 juta, ini pembayaran bunga yang pertama, ya. Maka di saat itu juga perusahaan harus mendebet akun investasi di dalam obligasi. Sesuai yang Ibu katakan tadi, sebesar 15 juta. Demikian pula ketika ya, ketika pembayaran ya, pembayaran bunga yang dilakukan oleh si PTA kepada PT Mitra ya, kan tadi ada 4 kali lagi ya. Begitu juga nanti ya untuk selanjutnya, baik itu pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2007, 2007 maksud saya, dan 30 Juni 2008. Sama ya, seperti ini ya. Jadi harus ya, harus mendebet yang namanya akun investasi dalam obligasi ya. Ketika mengakui pendapatan bunga. Nah, ketika mengakui pendapatan bunga, ya maka di saat itu pula ya perusahaan mendebet ya amortisasinya tadi, ya. Oke. Nah, baik. Maka ya eh kita bisa lihat ya, eee, di dalam jurnal ya, di dalam jurnal, pengakuan dan pencatatan pendapatan bunga tadi itu, ya bahwa setiap kali perusahaan mencatat yang namanya pendapatan bunga, akan selalu diikuti dengan kapitalisasi laba, yang berasal dari mana? Selisih harga perolehan dengan nilai nominal obligasi. Nah, kenapa hal ini dilakukan?
Ya, hal ini dilakukan untuk mengalokasikan keuntungan yang diperoleh perusahaan karena membeli obligasi di bawah nilai nominalnya, ya. Jika jurnal penyesuaian untuk mengalokasikan keuntungan ini tidak dilakukan, ya, maka nanti ketika jatuh pada saat jatuh tempo akan terdapat selisih, ya, selisih antara saldo akun investasi pada obligasi dan uang yang diterima oleh perusahaan nantinya, ya, atas, pelunasan obligasi itu, ya. Tetapi karena setiap 6 bulan sekali pada saat, pencatatan pendapatan bunga, perusahaan itu juga mencatat, ya, mencatat amortisasi itu dengan cara mendebet akun investasi pada obligasi yang sebesar 15 juta tadi, maka setelah 4 kali transaksi, ya, transaksi yang sama, 4 kali itu maksudnya pencatatan pendapatan bunga kan terjadi 4 kali, ya kan, karena 2 tahun umurnya. Maka nanti saldo akun investasi pada obligasi itu menjadi 2 miliar. Itu didapat dari mana Ibu? Ya, itu didapat dari 4 dikali 15 juta, ya, ditambah dengan, ya, 1,9 M tadi, harga perolehannya tadi. Jadi maka sesuailah dengan, nilai nominal yang tertera pada obligasi, yaitu sebesar berapa? Nilai nominal yang tertera pada obligasi itu nilai nominalnya kan 1 juta, ya, 1 juta nilai nominalnya kali 2.000, maka 2 M, ya, 2 M. Ya, 2 M lah yang, eee, nilai nominal obligasi itu. Jadi nanti pada saat obligasi itu jatuh tempo, perusahaan menerima uang sebesar nilai nominalnya, yaitu 2 M, ya, dan nilai nominal itu sesuai dengan saldo yang ada di buku besar perusahaan, ya. Inilah nanti pada saat, ya, pelunasan jatuh tempo, ya, jatuh temponya 1 Juli 2008, ya. Ini dia jatuh tempo. Kas 2 M pada investasi di dalam obligasi 2 M. Nah, jika laba yang diperoleh, pada saat pembelian obligasi tersebut tidak dialokasikan dan dikapitalisasi pada akun investasi pada obligasi setiap 6 bulan sekali, nanti maka saldo akun investasi pada obligasi tersebut akan berjumlah 1,9 M. Sehingga nanti pada saat jatuh tempo pada tanggal 1 Juli, ya, yang diterima itu adalah 2 M, ya. Jadi inilah yang dibilang, ya, ada terdapat selisih, ya, selisih, ya. Nah, maka sebaiknya jika perusahaan membeli di atas nominalnya, maka selisih antara harga beli dengan harga nominal tersebut diakui sebagai kerugian. Ya dong, ketika dia beli di atas harga nominal yang tertera di obligasi itu, maka perusahaan akan mengakui itu sebagai kerugian. Nantinya itu juga akan dialokasikan sepanjang umur obligasi tersebut, ya. Nanti pengalokasian itu dilakukan dengan cara apa? Mengkredit. Kalau tadi mendebet, sekarang mengkredit. Ya, mengkredit akun investasi pada obligasi pada saat, ya, pada saat pembayaran bunga. Seperti apa contohnya? Contoh yang sama, ya, contoh yang sama, cuma di sini harga belinya itu 1,040 juta, ya. Tetap pada contoh yang sama, cuman yang berbeda adalah harga belinya saja, ya. Maka nanti, ya, berdasarkan data-data yang di atas, kita akan melihat jurnal, ya, pada tanggal 1 Juli itu investasi di dalam obligasi pada kas. Nilainya 2 M 80 juta. Itu didapat dari mana, Bu? Ya, kepemilikan kita berapa lembar? 2.000. Harga belinya berapa? 1,040 juta. Itu didapat dari situ.
ya. Di sini akan kita ketahui bahwa ada nanti selisih antara nilai nominal yang tertera di obligasi dengan harga perolehan atau harga beli, ya. Bagaimana dia, Bu, perhitungan seperti ini, ya. Harga nominalnya tadi berapa yang tertera? 1 juta, ya, 2 M. Harga perolehan, harga belinya itu, kita beli dia 1.040.000. Ya, maka dapatlah 2.080.000.000. Ada di sini selisih dan itu memunculkan selisih rugi, bukan selisih laba, ya. Nah, selisih rugi inilah juga diamortisasi selama umur obligasi itu. Umurnya berapa? 2 tahun. Pembayaran bunganya berapa? 2 kali 1 tahun, berarti ada 4. Maka nanti, ya, inilah nilai 20 juta inilah nilai, ya, yang akan dimasukkan ke kredit pada akun investasi di dalam obligasi. Kita lihat seperti apa dia, Bu. Ketika pembayaran bunga pertama sekali itu pada tanggal 31 Desember 2006. Maka perusahaan akan membuat jurnal kas 240 juta, ya, pada investasi di dalam obligasi dan pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini dari mana, Bu? Ya, ini gampang. Ya, tinggal kita hitung bunganya. Caranya seperti apa? 6/12 dikali 2M, ya, 2M, ya. 2M dikali bunganya, ya, per tahun. Berapa? Ya, berapa bunganya per tahun? Ya, 24%. Maka dapatlah 240 juta. Ya, itu dia. Nah, lalu, ya, kita lihat, ya, pada saat perusahaan mengakui pendapatan bunga sebesar eh, 240 juta ini, ya, perusahaan juga, ya, perusahaan juga mengakui, ya, Eee, dengan cara mengkredit akun investasi di dalam obligasi itu sebesar 20 juta. Inilah amortisasi, ya, amortisasi selisih, ya. Ingat tadi yang Ibu katakan. Sebaliknya, jika perusahaan membeli obligasi tersebut di atas nilai nominalnya, maka setiap kali perusahaan, ya, menerima pendapatan bunga, ya, bunga tersebut harus dikurangi dengan amortisasi selisih harga beli obligasi tadi. Nah, ini dia artiannya itu, dikurangi, ya. Maka ini posisinya ada di kredit, ya. Nah, demikian pula, ya, ketika terjadi pembayaran bunga pada periode berikutnya. Kan ada 3 lagi pembayaran bunga. Pada tanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2007, dan 30 Juni tahun 2008, ya. Di situ kita bisa lihat, ya, setiap kali menjurnal yang namanya pengakuan dan pencatatan pendapatan bunga, dan di situ juga selalu diikuti dengan amortisasi kerugian yang 20 juta ini. Ya, ini berasal dari mana? Selisih harga perolehan dengan nilai nominal obligasi. Nah, kenapa ini dilakukan? Ya, sama seperti tadi. Hal ini dilakukan untuk mengalokasikan kerugian. Tadi keuntungan, ya kan? Karena lebih rendah. Ya, ini mengalokasikan kerugian yang diperoleh perusahaan karena membeli obligasi tadi di atas nilai nominalnya. Jika ini tidak dilakukan, maka pada saat jatuh tempo, ya, pada saat pembayaran, pembayaran itu, obligasi itu nanti, ya, akan terdapat selisih antara saldo akun investasi obligasi dengan uang yang diterima oleh perusahaan sebagai pelunasan obligasi tersebut. Akan terdapat selisih nantinya, ya. Tetapi karena setiap 6 bulan sekali, ya,
pada saat pendapatan bunga juga dicatat kerugian, maka nanti, eee, tidak akan terdapat, selisih ya. Nantinya akan, eee, kelihatan ya, saldo akun investasi pada obligasi itu akan menjadi 2 miliar ya, sesuai dengan nilai nominal pada obligasinya. Ya, pada obligasi. Akan kelihatan nanti itu senilai, eee, 2 miliar ya, 2 miliar. Oke, nah itu didapat dari mana Ibu? Ya, dari ya harga perolehan di awal tadi ya, yang kita belinya 1.040.000 dikali 2 lembar, 2.000 lembar. Nah, dikurang dengan 4 kali pembayaran bunga ya, dan itu mengalami kerugian 20 juta. Ya, berarti 80 juta, dikurangilah itu 80 juta. Maka dapatlah dia 2 miliar rupiah. Nah, nanti ya saat jatuh tempo ya, maka perusahaan akan menerima uang sebesar nilai nominal. Maka jurnalnya seperti apa? Kas pada investasi di dalam obligasi 2 miliar sebesar nilai nominal ya. Nilai nominal yang tertera pada obligasi itu ya. Nah, jika nanti ya rugi yang diperoleh pada saat pembelian obligasi ini tidak dialokasikan pada akun investasi pada obligasi setiap 6 bulan sekali, maka nanti akan terdapat ya selisih, ya selisih ya. Gimana selisihnya, Bu? Saldo akun investasi pada obligasi tersebut itu akan berjumlah 2.080.000.000. Sedangkan pada tanggal 1 Juli uang yang diterima perusahaan itu 2 miliar, bukan 2.080.000.000. Maka tadi fungsinya itu mengalokasikan kerugian. Nah, itu intinya ya, mengalokasikan kerugian yang dialami oleh perusahaan karena membeli obligasi di atas harga nominal. Oke, itu berbicara investasi di dalam obligasi. Sekarang kita berbicara mengenai investasi di dalam saham, ya. Nah, saham perusahaan ya yang beredar yang ada di bursa efek yang kita lihat selama ini itu bisa pula menjadi investasi jangka panjang ya, objek investasi jangka panjang ya bagi perusahaan yang menginginkan ya. Banyak sekali perusahaan yang sudah listing di bursa efek ya, dan seluruh saham ya itu dapat dibeli oleh siapapun yang memang memiliki dana yang cukup. Ya, baik itu dia, berinvestasi untuk jangka pendek dan jangka panjang ataupun dengan motivasi apa, ya terserahnya. Selagi dia memiliki dana, maka dia juga bisa, membeli saham yang ada di perusahaan yang terdapat di bursa efek, ya. Nah, saham-saham itu dijual dengan harga yang berbeda pastinya, ya. Dengan harga yang berbeda ya, dengan nilai nominalnya. Nah, dan harga ya, harga setiap saham itu pasti berubah setiap harinya ya. Nah, ingat, investasi di dalam saham ini dicatat sebesar harga perolehannya ya, sama seperti, obligasi tadi ya. Dicatat sebesar harga perolehannya. Apa harga perolehan itu? Ya, harga perolehan itu adalah, di dalam saham ya, harga beli saham ditambah dengan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan ketika kita, membeli saham itu, ya. Nah, jadi contohnya biaya apa itu, Bu? Biaya notaris, komisi, administrasi, dan lain sebagainya. Ya, itulah yang dikatakan harga perolehan. Jika perusahaan yang dimiliki perusahaan
Ya, jika sahamnya ya jika sorry, maksud Ibu, jika perusahaan yang sahamnya dimiliki perusahaan yang berinvestasi membagikan dividen, ya, maka dividen yang dibagikan itu diakui sebagai pendapatan dividen. Ya, misalnya Ibu nih berinvestasi, di saham ya, di Bursa Efek. Nantinya ada dividen yang Ibu dapatkan, maka Ibu, mengakui itu sebagai apa? Pendapatan dividen. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, jika kemudian, saham yang Ibu punya tadi itu, Ibu jual kepada pihak lain, ya, dan, itu pasti akan menimbulkan selisih. Ya, selisih harga jual dan harga beli. Nah, itu nanti akan diakui sebagai apa? Laba atau rugi. Ya, ketika misalnya, harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli, berarti Ibu mengakui sebagai laba. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika, harga jualnya lebih rendah daripada harga beli di awal yang Ibu beli pada saat memperoleh saham itu, maka Ibu mengakuinya itu sebagai rugi. Rugi penjualan saham, nah begitu. Nah, untuk, memahami ya konsep itu, kita lihat ilustrasi ini. Ya, ilustrasinya seperti apa? Oke, dikatakan di sini pada tanggal 14 Februari 2006, PT Mitra tadi membeli 600.000 lembar saham di PT B di Bursa Efek Jakarta. Saham ini bernilai nominal 1.000 per lembar, ya. Dibeli dengan harga 1.200 per lembar. Ya, pada tanggal 12 Agustus 2006, PTB mengumumkan akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sebanyak 300 per lembar saham dividen yang akan dibagikan. Nah, pada tanggal 26, PT Mitra itu menerima dividen, ya menerima, dividen tadi. Nah, setelah 1 tahun, ya lebih dari 1 tahun si PT Mitra ini memegang saham tadi, maka tanggal 10 Mei katanya dia jual sahamnya itu dengan harga 1.500 per lembar saham. Ya, maka kita bisa lihat ya di sini ya, kita bisa lihat ya, Eee, berdasarkan ya data-data yang sudah, eee, diungkapkan sebelumnya begitu ya, diungkapkan, sebelumnya, maka nanti pada tanggal 14, Februari ya, eee, PT Mitra ini ya, PT Mitra ini ya akan katanya membeli 600.000 lembar saham ya. Nilai pembeliannya berapa? Bisa kita ambil kesimpulan di situ. Nilai pembeliannya itu adalah 720 juta. Itu dari mana, Bu? Ya, berapa lembar saham yang dibelinya? 600.000 lembar saham. Harga belinya berapa tadi? 1.200 per lembar. Nah, maka kita kalikan saja. Maka dapatlah kita menjurnal pada tanggal 14 Februari, kita di situ maksudnya PT Mitra ya. Investasi di dalam saham PTB pada kas 720 juta. Nah, jika kemudian ya, katanya tadi pada tanggal 12 ya si PTB ini mengumumkan akan membagi dividen ya kepada pemegang saham. Ya, nilainya 300 per lembar saham. Ya bisa kita hitung di sini. Berapa dividen yang akan kita terima? Ya tinggal kita kalikan 600.000 lembar dikali 300, maka dapatlah 180 juta. Ya, maka pada tanggal 12 Agustus si PT Mitra tadi membuat jurnal seperti ini. Piutang dividen pada pendapatan dividen 180, juta, ya. Nah, ini langsung dicatat ya oleh si PT Mitra walaupun ya, walaupun dividen itu belum dibagikan gitu, tapi langsung dicatat dan diakui sebagai pendapatan dividen ya, accrual basis ya, gitu. Jadi memang kebanyakan perusahaan itu, eee mencatat dengan metode akrual ya, ingat ya sekali lagi. Oke. Nah,
Setelah diakui, ya, walaupun uangnya belum diterima, maka pada tahap berikutnya adalah mencatat pada saat menerima dividen itu, ya. Yang sebelumnya kita akui sebagai piutang, kan begitu ya. Nah, maka pada saat diterima dividen tadi, bagaimana jurnalnya Bu tanggal 26? Kas pada piutang dividen sebesar, 180 juta, ya. Nah, jadi, katanya lagi ya, saham yang dibeli dengan harga perolehan sebesar 720 juta itu, ya, kemudian akan dijual dengan harga 1.500 per lembar, ya. Artinya nanti, ya, perusahaan PT Mitra ini akan menerima uang sebesar 900 juta. Ya, itu dari mana, Bu? Tadi dia menjual. Sahamnya itu berapa lembar? 600.000. Harga jualnya berapa? 1.500. Kita kalikan 900 juta. Nah, selisih nanti ya, selisih antara harga jual dengan harga beli, itulah yang diakui sebagai laba penjualan saham. Nah, kebetulan ini lebih tinggi harga jualnya daripada harga beli. Ya, maka itu diakui sebagai laba penjualan saham. Maka pada tanggal 10 Mei kita buatlah jurnalnya, kasnya 900 juta, investasi di dalam PT Saham B, ya, harga perolehan di awal tadi nih 720 juta. Nah, labanya ini selisih, ya, selisih harga jual dan harga beli 180 juta. Nah, jika seandainya tanggal 10 Mei tadi itu si PT Mitra menjual, ya, menjual sahamnya itu dengan harga 1.100 per lembar saham, maka si PT Mitra ini memperoleh berapa? 660 juta dari hasil penjualan saham yang dimilikinya. Itu dari mana, Bu? 600.000, ya, 600.000 lembar saham dikali dengan 1.100 per lembar, ya. Sehingga nanti kalau kita bandingkan muncul selisih. Ya, selisih antara harga jual dengan harga beli. Di sini kita bisa lihat harga jualnya lebih rendah daripada harga harga beli kita tadi di awal. Maka itu harus diakui sebagai rugi penjualan saham. Maka nanti posisinya akan berada di debit. Ya, investasi tetap ya, investasi kita di awal 720 juta. Nah, maka di sini timbullah rugi penjualan saham sebesar 60 juta rupiah. Oke, baik. Itu investasi di dalam saham. Nah, kita lanjut mengenai perusahaan induk dan anak ya. Ini berkaitan juga dengan saham ya. Oke. Nah, ada kalanya sebuah perusahaan itu membeli saham perusahaan lain dengan jumlah yang cukup besar, ya. Sehingga perusahaan yang membeli saham ini tadi menjadi pemegang saham mayoritas, ya. Ketika dia membeli, saham dalam jumlah yang besar, ya, dia akan menjadi pemegang saham mayoritas, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, perusahaan yang membeli saham perusahaan lain itu disebut sebagai perusahaan induk. Dan perusahaan yang sahamnya dibeli itu menjadi perusahaan anak, ya. Nah, dengan kata lain, perusahaan induk adalah perusahaan yang membeli dan menguasai saham perusahaan lain. Sedangkan perusahaan anak itu adalah perusahaan yang sahamnya dibeli dan dikuasai oleh perusahaan lain. Jelas ya? Nah, jelas di sini. Ya, jadi perusahaan induk itu memiliki saham dalam jumlah yang besar, ya, dalam jumlah yang cukup banyak begitu ya. Jadi nanti dia akan disebut sebagai pemegang saham pengendali, controlling interest, controlling interest, ya. Nah, perusahaan induk ini, ya, yang memiliki saham mayoritas, eee, di dalam perusahaan anak tadi biasanya menggunakan metode ekuitas di dalam proses pencatatan transaksinya, ya. Menggunakan metode ekuitas, ya, menggunakan metode ekuitas. Apa itu metode ekuitas? Nanti kita akan bahas setelah ini, ketika kita membahas ilustrasi nanti ya. Nah,
Jadi, metode ekuitas ini memperlakukan perusahaan induk dan perusahaan anak sebagai nah ini dia, sebagai bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Bukan hanya sekedar objek investasi, ya. Bukan hanya sekedar objek investasi, ya. Sehingga aktivitas-aktivitas ya aktivitas-aktivitas yang terjadi di perusahaan anak, ya, itu dapat mempengaruhi aktiva bersih yang ada di yang maksudnya yang dicatat dan diakui oleh perusahaan induk, ya. Untuk, lebih jelasnya mari kita perhatikan ilustrasi ini, ya. Pada tanggal 3 Januari 2006, PT Masa Depan Cerah membeli PT Duta. PT Masa membeli PT Duta. Dia membeli 1.500.000 lembar saham, ya kan, dengan harga 1.200 per lembarnya. Nah, pada saat itu jumlah saham yang beredar di pasar itu, jumlah saham si PT Duta itu 2 juta, ya, dengan nominal 1.000. Nah, pada akhir tahun 2006, PT Duta melaporkan laba usaha sebesar 600 juta. Nah, pada tanggal 10, PT Duta ini mengumumkan pembagian dividen 250 per lembar, ya. Dan pada tanggal 2 Maret, nah dividen ini baru dibagikan kepada seluruh pemegang saham di PT Duta. Nah, berdasarkan data-data itu ya, bisa kita lihat, jurnal yang akan kita buat ya, kita di sini maksudnya PT Masa, pada tanggal 3 Januari adalah seperti ini. Investasi pada PT Duta pada kas, nilainya 1,8 M. Ini dari mana, Bu? Ya, investasi yang dilakukan si PT Masa tadi. Ya, berapa lembar dimilikinya? 1.500.000 lembar. Harga belinya tadi berapa? Ya, 1.200. Ya, maka bisa kalian perhatikan bahwa pembelian saham ini sebenarnya 75% dari saham yang beredar. Tadi katanya saham yang beredar 2 juta lembar. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa si PT Masa ini merupakan pemegang saham mayoritas di PT Duta ini. Ya, 75% kepemilikan sahamnya. Kan begitu ya. Nah, karena itu ya, ketika tadi pada tanggal apa nih, pada akhir ya, ya. Pada akhir 2006 ya, pada akhir 2006 si PT Duta ini melaporkan dia berlaba 600 juta, maka si PT Masa ini langsung mencatat dan mengakui haknya atas laba usaha tersebut. Metode ekuitas tadi. Ya, coba. Jadi suatu kesatuan, bagian yang tidak terpisahkan, begitu ya. Langsung dicatat oleh si PT Masa tadi, ya. Karena dia sebagai pemegang saham mayoritas tanggal 31 Desember, maka yang timbul adalah investasi pada PT Duta Niaga, pendapatan dari PT Duta Niaga sebesar 450 juta. Ini dari mana 450 juta, Bu? Ya, 75% dari laba yang dihasilkan oleh si PT Duta itu adalah pendapatan si PT Masa. Ya, jadi dari situ. Nah, pengakuan pendapatan itu ya pengakuan pendapatan itu di jurnal dengan cara mendebet akun investasi pada PT Duta Niaga dan mengkredit akun pendapatan dari PT Duta Niaga sebesar 450. Ya. Nanti akibatnya
maka saldo akun investasi pada PT Duta Niaga di buku besar akan berubah menjadi berapa? 2,2 M sekian. Ya, ini didapat dari mana, Bu? Saldo di awal tadi ya, saldo investasi ya. 18 tadi ya, 1,8 M ditambah dengan 450. Ah, itu dapat dari situ. Nah, lalu pada tanggal 10 Februari katanya mengumumkan pembagian dividen. Harganya 250 per lembar saham. Maka nanti akan kelihatan ya, si PT Masa ini langsung membuat jurnal seperti ini ya. Piutang dividen pada investasi pada PT Duta Niaga 375. Ini dari mana, Bu? Ya, 1.500.000 dikali 250 ya. Nah, akibatnya nanti apa? Ya, akibatnya adalah ya, saldo ya, saldo akun investasi pada PT Duta Niaga yang ada di buku besar itu akan berubah saldonya, akan berkurang ya. Kalau tadi saldonya segini, lalu sudah dibagikan, katanya mengumumkan pembagian dividen ya, dikurangkanlah sama pembagian dividen. Maka nanti saldonya itu menjadi 1,8 M sekian, begitu. Lalu ya, pada saat tanggal 2 Maret ya, ketika si PT Duta ini membagikan dividen tunai ya, maka maka nanti ya, jurnal yang akan dibuat pada tanggal 2 Maret itu adalah kas pada piutang dividen 375 juta. Ini pada saat pembayaran. Ya, ini pada saat pembayaran dividen tunai tanggal 2 Maret katanya. Oke. Nah, jika sebuah perusahaan ya, jika sebuah perusahaan induk menguasai saham mayoritas yang ada di perusahaan anak dan mencatatnya dengan metode ekuitas, maka perusahaan induk itu memperlakukan perusahaan anak itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Itu tadi ya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan induk. Itu. Sehingga ketika perusahaan ya, dalam hal ini perusahaan anak ya, melaporkan ada nih labanya sekian, bukan dividen ya, bukan dividen, labanya. Maka perusahaan induk juga harus langsung mengakui itu ya, mengakui hak atas laba itu ya, dengan mencatat apa? Ya, mencatat akun investasi pada perusahaan anak, di debit dia. Ya. Sebaliknya, jika perusahaan anak itu pun mengalami yang namanya kerugian, maka perusahaan induk juga harus menanggungnya. Dengan cara apa? Mengkredit. Kalau tadi mendebit, ini mengkredit. Akun apa? Investasi pada perusahaan anak. Begitu. Ya. Nah, jika seandainya lah ya, jika seandainya PT Duta Niaga tadi dalam kasus ini tidak memperoleh laba melainkan rugi, maka nanti si PT Masa ini juga harus ikut menanggungnya. Ya. Sebesar apa? Sebesar hak ya, haknya tadi itu berapa persen? 75% tadi dia haknya itu. Ya kan? Maka dari 220 juta, 75% akan ditanggung oleh si PT Duta Niaga. Ikut menanggung dia. Nah, maka nanti akan timbul ya, akan timbul jurnal pada 31 Desember kalau dia rugi, ya rugi, rugi usaha PT Duta Niaga pada investasi pada PT Duta Niaga sebesar 165 juta rupiah. Nah, karena PT Masa Depan Cerah ini mengkredit akun investasi pada PT Duta Niaga ini tadi dikredit. Maka nanti pada buku besar ya, buku besar ya, buku besarnya akan berubah saldonya itu.
ya, akan berubahlah saldonya itu, ya, menjadi 1,6, ya, 1,6. Ini didapat dari mana, Bu? Ya, ini didapat dari tadi, ya, investasi yang dilakukan itu di awal, ya, dikurang sama rugi. Ya, rugi. Kalau tadi kan dia, untung ya. Nah, untung. Maka ini kalau dia rugi ya dia ikut menanggung. Kalau tadi dia untung 600 juta, itu 75%-nya 450 juta, nah ini dia rugi 165. Maka nanti akan berubah pula ya, eee, saldo akun investasi pada PT Duta Niaga yang ada di buku besar. Oke, nah itu mengenai perusahaan induk dan perusahaan anak. Lalu kita masuk ke yang terakhir itu investasi dalam bentuk tanah, ya. Sudah saya katakan bahwa investasi jangka panjang itu tidak hanya bisa dilakukan pada surat-surat berharga, tetapi bisa juga dilakukan pada aktiva tetap, ya. Seperti apa? Seperti tanah, ya. Jika, investasi yang dipilih ya, yang dipilih itu adalah, investasi pada aktiva selain surat berharga gitu ya, yang paling penting adalah di sini nilai aktiva tetap tersebut tidak berkurang seiring waktu ya. Jika investasi pada aktiva tetap itu dilakukan pada nilai yang nilainya itu yang akan terus, menerus berkurang ya seperti kendaraan kan, dari waktu ke waktu nilainya akan berkurang, akan mengalami, penurunan begitu ya. Maka perusahaan juga akan mengalami kerugian dari waktu ke waktu. Nah maka dari itu, investasi jangka panjang ini sebaiknya dilakukan pada aktiva tetap yang memiliki, nilai yang tidak berkurang dari waktu ke waktu, ya, tidak berkurang. Bahkan mungkin kalau misalnya, kita lihat tanah ini mungkin, dari waktu ke waktu bisa bertambah nilainya, ya kan? Ya seperti apa, ada tanah, ada surat berharga, emas juga ya, emas juga bisa. Ya itu salah satu investasi yang cukup profitable gitu ya, menjanjikan, mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, ya. Nah, jika perusahaan ini ya, perusahaan memilih investasi jangka panjang dalam, bentuk tanah, maka investasi itu harus dicatat sebesar harga perolehan. Balik lagi, harga perolehan itu apa? Seluruh uang yang dikeluarkan sampai tanah itu menjadi milik perusahaan, begitu. Apa itu seluruhnya? Baik itu harga belinya, komisinya, biaya-biayanya. Pokoknya semua, itulah yang disebut dengan harga perolehan, ya. Jika nanti pada akhirnya, tanah tersebut akan dijual kembali, ya, nah maka nanti akan kita lihat, selisih antara harga jual dengan harga perolehan itu bisa diakui sebagai laba atau rugi dari penjualan tanah. Ya, jika nanti harga jualnya lebih tinggi daripada harga perolehannya, maka itu akan diakui sebagai laba penjualan tanah. Sebaliknya, jika harga jualnya lebih rendah dibandingkan dengan harga perolehannya, maka itu akan diakui sebagai rugi penjualan tanah. Nah, untuk memahami yang Ibu katakan barusan, maka kita lihatlah ilustrasi ini. Ya, agar lebih paham. Nah, katanya pada tanggal 2 Maret, PT Roda membeli, tanah, ya, harganya 700 juta dengan biaya tambahan 32 juta untuk, tambahannya, lalu biaya balik nama dan administrasinya 14 juta. Lalu untuk, dan semacam-macamnya ya, seluruh transaksi itu katanya dibayar tunai, sedangkan komisi perantaranya itu dibayar tunai, sebesar 20 juta pada tanggal 15 Maret katanya. Nah, setelah memiliki tanah itu lebih dari 1 tahun, maka pada tanggal 9 Mei 2007 tanah tersebut dijual dengan
harga 925 juta secara tunai. Maka berdasarkan data-data di atas, maka kita akan bisa menganalisa seperti ini. Akun investasi pada tanah di debit dan akun kas itu dikredit sebesar 746 juta. Ya. Nah, ini dari mana didapat Ibu? Ya, kita saat menjurnal pada tanggal 2 Maret dulu. Ya. Ini dari mana dapatnya 746? Dari 700 juta ditambah 32 juta ditambah 14 juta. Lalu katanya pada tanggal 15 Maret ada biaya komisi. Ya sudah, tinggal kita jurnal saja. Ya. Nambahlah investasi pada tanah, pada kas 20 juta rupiah. Lalu katanya pada tanggal 9 Mei itu dijual kembali tanah itu dengan nilai 925 juta. Ingat, harga perolehan kita tadi berapa? Ya tinggal kita totalkan tadi. 746 juta ditambah 20 juta. Maka dapatlah harga perolehannya tadi itu 766. Nah, katanya dijual tanggal 9 Mei itu 925. Berarti bisa kita simpulkan bahwa harga jual lebih tinggi daripada harga perolehan. Maka kita akan mendapat laba di sini. Ya, selisihnya itu akan kita akui sebagai laba. Maka kita buatlah jurnal ya pada tanggal 9 Mei itu kas pada investasi pada tanah dan laba penjualan tanah. Kita masukkanlah angkanya masing-masing. Oke? Nah, oke, demikian penjelasan Ibu tentang investasi jangka panjang dan jangka pendek. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.